الرحمة يا أمير المؤمنين، الرحمة يا أمير المؤمنين. انظر إلى الأثقال فوق جملك. لماذا تضربني يا أمير المؤمنين؟ ألا تراه يئن تحتها؟ أنزلها عنه كي يرتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan sebuah contoh untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada diri Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan mengupas semua teladan tersebut dalam sehari bersama sunnah Rasulullah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Sunnah berarti pula sesuatu yang pelakunya mendapat pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Namun, karena sunnah tidak akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya, bukan berarti kita tidak perlu melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah. Seorang mukmin akan menjadi lengkap amalannya jika ia melaksanakan amalan wajib dengan dilengkapi amalan sunnah. Ikhwan akhwat, ada beberapa di antara perbuatan sunnah yang mulai jarang dilakukan kaum muslimin. Padahal, amalan ini sangat mudah sekali untuk dilakukan. Mau tahu apakah amalan itu? Sehari bersama sunnah Rasulullah akan memberikan beberapa amalan yang sudah jarang sekali kita amalkan. Pertama, amalan sunnah yang mulai jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin adalah mendahulukan kaki kanan saat memakai sandal dan kaki kiri saat melepasnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya
sama sekali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat ini, kaum muslimin mulai mengabaikan amalan sunnah ini. Meskipun sederhana, amalan sunnah ini memiliki keutamaan ketika kita memulai dengan anggota badan sebelah kanan. Sebagaimana Rasulullah yang telah mengutamakan anggota badan sebelah kanan, seperti ketika makan dan minum dengan tangan kanan, agar tidak menyerupai dengan perilaku setan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula." Hadis riwayat Muslim. Amalan berikutnya yang sering terlupa oleh kaum muslimin adalah menjaga dan memelihara wudhu. Diriwayatkan dari Suban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah sholat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudhunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Memelihara wudhu merupakan amalan yang mulai sering dilupakan oleh umat muslim saat ini. Umat muslim mengambil wudhu hanya ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Padahal, mereka yang selalu menjaga wudhu setiap saat membuat kulit menjadi segar karena kekurangan material air wudhu, serta kita bisa juga menghadapi kematian yang datang secara tiba-tiba dalam keadaan suci dengan memelihara wudhu. Amalan sunnah selanjutnya yang mulai ditinggalkan oleh umat Nabi akhir zaman adalah bersiwak. Bersiwak disunahkan setiap saat, terlebih lagi saat hendak berwudu, sholat, membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur dan hendak memasuki rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, mari kita mulai kembali untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Kemudian yang keempat,
amalan sunnah yang mulai ditinggalkan oleh umat muslim adalah sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 pilihan yang belum dapat ditentukan baik dan buruknya, yakni ketika seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu sedang ia ragu dalam pekerjaan atau maksud tersebut. Maka untuk mengambil pilihan tersebut, umat Islam disunahkan untuk sholat istikharah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tata cara sholat istikharah untuk segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Saat ini, umat Islam sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa salat istikharah. Umat Islam saat ini lebih memilih mengambil keputusan dalam hidupnya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya, sunnah Nabi Muhammad SAW yang mulai ditinggalkan adalah berkumur-kumur dan menghirup air dari hidung ketika berwudu atau yang disebut istinsyaq. Istinsyaq merupakan salah satu urutan dalam berwudu. Waktu dilakukan istinsyaq adalah sesaat setelah berkumur-kumur. Adapun istinsyaq dilakukan dengan cara menghirup air yang sudah ditampung dengan satu tangan melalui hidung. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung secara bersamaan dari satu ciduk air, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan akhwat, demikianlah beberapa kebiasaan Rasul yang sudah mulai ditinggalkan. Masih ada lagi sunnah-sunnah lain yang mulai ditinggalkan oleh umat muslim dan akan dibahas di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita untuk selalu mengikuti sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua dan menebarkan cahaya sunnah di segala penjuru alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.